Terima kasih atas kunjungannya ke channel Andri ADJ. Sebelumnya saya mohon maaf, apabila ada ketidakcocokan atau kesalahan dalam cerita, kisah atau silsilah ini. Apabila ada yang tidak berkenan, silahkan tinggalkan di kolom komentar, dan jangan lupa subscribe, like dan hitamkan tombol loncengnya. Terima kasih. Silahkan menyimak video selanjutnya. Syekh Subakir adalah salah seorang ulama asal Persia Iran saat ini, yang dikirim Khalifah Turki Utsmaniyah, Sultan Muhammad pertama untuk menyebarkan agama Islam di wilayah Nusantara atau Tanah Jawa. Syekh Subakir konon adalah seorang ulama besar yang juga menjadi anggota Wali Songo periode pertama. Konon dengan kesaktiannya dan tombak pusaka Kiai Panjang telah menumbal Tanah Jawa dari pengaruh negatif makhluk halus saat awal penyebaran ajaran Islam di Nusantara. Syekh Subakir diutus ke Tanah Jawa secara khusus untuk menangani masalah-masalah gaib dan spiritual yang dinilai telah menjadi penghalang diterimanya Islam oleh masyarakat Jawa ketika itu. Karena Syekh Subakir ini ahli dalam meruqyah, ekologi, meteorologi dan geofisika. Berdasarkan babat Tanah Jawa, setelah sampai ke Nusantara, Syekh Subakir yang menguasai ilmu gaib dan dapat menerawang makhluk halus mengetahui penyebab utama kegagalan para ulama pendahulu dalam menyebarkan ajaran Islam karena dihalangi para jin dan dedemit penunggu Tanah Jawa. Lalu tombak pusaka Kiai Panjang tersebut ditancapkan tepat di puncak Tidar sebagai penolak bala. Konon tombak sakti itu menciptakan hawa panas yang bukan main bagi para lelembut dan bangsa jin yang berdiam di Gunung Tidar. Lelembut, setan, siluman lari menyelamatkan diri. Jin, peri, banaspati, semuanya tak kuat menahan panasnya pancaran kekuatan hawa panas yang dikeluarkan tombak tersebut. Sebagian jin yang lain ada yang mati akibat hawa panas dari tumbal yang dipasang Syekh Subakir tersebut. Konon Sabda Palon, raja bangsa jin yang telah 9.000 tahun bersemayam di puncak Gunung Tidar terusik dan keluar mencari penyebab timbulnya hawa panas bagi bangsa jin dan lelembut. Sabda Palon lalu berhadapan dengan Syekh Subakir. Sabda Palon lalu menanyakan maksud pemasangan tombak tersebut. Sang ulama menyatakan, maksud dia, menancapkan tombak itu untuk mengusir bangsa jin dan lelembut yang mengganggu upaya penyebaran ajaran Islam di Tanah Jawa oleh para ulama utusan Sultan Muhammad I. Setelah terjadi perdebatan mereka lalu mengadu kesaktian. Konon pertempuran antara keduanya terjadi selama 40 hari 40 malam, hingga Sabda Palon yang juga dikenal sebagai Ki Semar Badranaya Sang Danyang Tanah Jawa ini merasa kewalahan dan menawarkan perundingan. Sabda Palon mensyaratkan beberapa poin dalam upaya penyebaran Islam di Tanah Jawa. Isi kesepakatan antara lain, Sabda Palon memberi kesempatan kepada Syekh Subakir beserta para ulama untuk menyebarkan Islam di Tanah Jawa, tetapi tidak boleh dengan cara memaksa. Kemudian Sabda Palon juga memberi kesempatan kepada orang Islam untuk berkuasa di Tanah Jawa, raja-raja Islam, namun dengan catatan. Para raja Islam itu silahkan berkuasa, namun jangan sampai meninggalkan adat istiadat dan budaya yang ada. Silahkan kembangkan ajaran Islam sesuai dengan kitab yang diakuinya, tetapi biarlah adat dan budaya berkembang sedemikian rupa. Syarat-syarat itu pun akhirnya disetujui Syekh Subakir. Selain di puncak Gunung Tidar, Syekh Subakir juga membersihkan beberapa tempat angker di Tanah Jawa yang dikuasai para raja jin dan makhluk halus lainnya. Tombak itu sekarang masih dijaga oleh masyarakat dan ditempatkan di puncak Gunung Tidar dengan nama makam tombak Kiai Panjang. Dengan adanya tombak sakti itu, maka amanlah Gunung Tidar dari kekuasaan para jin dan makhluk halus. Dalam versi lain disebutkan konon Syekh Subakir membawa batu hitam dari Arab yang telah dirajah. Batu dengan nama Raja Aji Kalacakra tersebut lalu dipasang di tengah-tengah Tanah Jawa yaitu di puncak Gunung Tidar, Magelang. Karena, Gunung Tidar dipercayai sebagai titik sentral atau pakunya Tanah Jawa. Efek dari kekuatan gaib suci yang dimunculkan oleh batu hitam tersebut menimbulkan gejolak. Alam yang tadinya cerah dan sejuk, matahari bersinar terang, damai dengan kicau burung. Tiba-tiba berubah drastis selama 3 hari 3 malam. Cuaca mendung, angin bergerak cepat, kilat menyambar menimbulkan hujan api, gunung-gunung bergemuruh tiada henti. Para makhluk halus pun lari tunggang langgang meninggalkan Gunung Tidar.
Sebagian pengikut Sabda Palon dari bangsa Jin melarikan diri ke timur dan konon hingga sekarang menempati daerah Gunung Merapi yang masih dipercaya sebagian masyarakat sebagai wilayah yang angker. Bahkan sebagian lagi anak buah Sabda Palon ada yang melarikan diri ke Alas Roban, dan ke Gunung Srandil. Karena keberhasilannya menumbal tanah Jawa lalu penyebaran Islam oleh Wali Songo periode pertama menjadi lancar. Nama Syekh Subakir lalu menjadi sangat terkenal dan dikagumi di kalangan para pendekar, penganut ilmu gaib dan kanuragan, bangsawan serta masyarakat di tanah Jawa ketika itu. Sehingga mereka terkesan mendewakan sang ulama asal Persia tersebut. Akhirnya, untuk melepaskan kefanatikan masyarakat terhadap Syekh Subakir dan untuk menjaga akidah umat Islam, maka pada tahun 1462 Masehi, Syekh Subakir pulang ke Persia, Iran. Ini dimaksudkan agar kefanatikan tersebut runtuh, dan masyarakat kembali kepada tauhid yang benar. Selain itu tugas utama Syekh Subakir untuk membersihkan tanah Jawa dari pengaruh negatif makhluk halus telah selesai. Selanjutnya setelah Syekh Subakir wafat posisinya digantikan oleh Wali Songo lainnya yaitu Sunan Kalijaga. Namun di Gunung Tidar, Magelang, Jawa Tengah ada petilasan makom Syekh Subakir. Tempat ini pun kerap didatangi para peziarah yang ingin melihat tempat tersebut. Gunung Tidar merupakan gunung yang sakral bagi masyarakat Jawa. Gunung ini merupakan gunung yang menjadi cikal bakal dibukanya Pulau Jawa oleh Syekh Subakir. Gunung yang berada di kota Magelang ini cukup mistis dan penuh dengan rerimbunan pohon pinus. Dalam sejarahnya, gunung ini tidak serimbun sekarang. Pada tahun 1950-an gunung ini hanya gundukan atau masyarakat menyebut Gumuk Lintang, namun kini sudah dilakukan penghijauan, seperti yang ada saat ini. Tempat ini adalah tempat yang istimewa banyak orang yang bertapa di sini atau laku tirakat. Nama Gunung Tidar berasal dari bahasa Jawa yakni, mati dan modar. Menurut Om Hao mati modar maksudnya ialah ketika kita memiliki suatu hal kita harus bulat tekad, kalau tidak begitu taruhannya bisa nyawa. Gunung ini disebut juga Pakuning Tanah Jawa, menurut Om Hao Pulau Jawa seperti perahu yang terombang-ambing di lautan maka perlu ada jangkar agar tidak goyang. Adanya paku tersebut juga dipercaya untuk menurunkan intensitas erupsi gunung yang ada di Pulau Jawa, karena di Jawa sendiri merupakan pulau dengan jumlah gunung vulkanik aktif terbanyak di dunia atau disebut Ring of Fire. Hingga pada saat paku tersebut ditancapkan intensitas gunung meletus tidak besar seperti Krakatau tidak terjadi lagi. Di gunung ini tidak hanya terdapat petilasan Syekh Subakir, terdapat 3 makam lainnya, berikut ini makam yang ada di Gunung Tidar. 1. Makam Syekh Subakir. Pertama Mbah Syekh Subakir, petilasan Syekh Subakir cukup unik, bentuknya seperti benteng, tempat ini merupakan tempat Syekh Subakir bertapa atau melakukan tirakat dengan membawa pustaka tombak yang dikenal dengan Kiai Sepanjang. 2. Makam Sunan Geseng. Makam Sunan Geseng adalah murid dari Sunan Kalijogo, Geseng itu artinya gosong. Dalam ceritanya Sunan Geseng bertapa lantas Sunan Kalijaga mencari lantas membakar lahan tersebut, akhirnya ketemu dengan keadaan gosong. 3. Makam Kiai Sepanjang. Makam Kiai Sepanjang, makam ini merupakan tempat dikuburnya pusaka yang digunakan untuk bertempur dengan danyang yang ada di Pulau Jawa. Menurut Om Hao panjang pustaka Syekh Subakir panjangnya adalah 7 meter, yang berarti pitu, bahasa Jawa pitulungan, pertolongan. Tombak ini ditancapkan di Gunung Tidar untuk meruqyah tanah Jawa karena keangkerannya, tujuan lainnya untuk menstabilkan tanah Jawa, karena tanah Jawa rawan bencana seperti gunung meletus dan banjir. Lebih lanjut Om Hao menjelaskan jika tombak itu dicabut Pulau Jawa bisa tenggelam. 4. Makam Mbah Semar. Makam Mbah Semar berada di puncak Gunung Tidar, tepatnya berada di sebelah timur laut. Mbah Semar biasa juga disebut sebagai Ismoyo Jati. Pada makam Ki Semar terdapat pohon jati dan berbentuk kerucut. Makam tersebut hanya tempat orang yang melakukan tirakat yang kemudian melihat gambaran Mbah Semar. Adanya Mbah Semar atau Ismoyo Jati hanya sebagai kiasan saja bukan sosok. Dulu ada orang yang tirakat di sana ada terus melihat ada gambaran Semar, Mbah Semar. Selain terdapat 4 makam tersebut, terdapat juga Tugu, Pakuning Tanah Jawa. Pakunya Tanah Jawa yang merupakan tanda pusat dari Tanah Jawa,
Tugu ini tertancap tepat di puncak Gunung Tidar. Paku tersebut berwarna putih yang terdapat tulisan Jawa. Selain terdapat 4 makam tersebut, terdapat juga Tugu Pakuneng Tanah Jawa. Pakunya Tanah Jawa yang merupakan tanda pusat dari Tanah Jawa. Tugu ini tertancap tepat di puncak Gunung Tidar. Paku tersebut berwarna putih yang terdapat tulisan Jawa. Di paku tersebut terdapat tulisan dalam bahasa Jawa yakni, So, yang artinya, Sopo salah seleh, siapa yang menanam keburukan bakal menerima karma buruk. Selain itu juga bermakna siapa yang bersalah harus mengakui atas kesalahannya. Selain itu juga berarti, Sopo sholat, atau siapa sholat, dilansir dari berbagai sumber. Wallahualam bisawab. Terima kasih atas kunjungan, mohon maaf kalau ada kata-kata yang salah. Silahkan kunjungi video berikutnya di channel ini.